Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber AS mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun AS tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer AS baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tak ditentukan. Serangan udara Israel terus hantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Asap menggempul di atas kota Tyre setelah serangan udara menghantam sejumlah kota di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Militer Israel, IDF, mengatakan telah mengenai peluncur roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan dan menambahkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. 22.000 orang menjadi korban, 6.436 orang terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Pasukan Zionis Israel juga menyerbu kota Nablus dan sejumlah kota lain di tepi barat Palestina. Israel melepaskan tembakan menyebabkan bocah 14 tahun dan pria 38 tahun terluka. Menggunakan ambulans, petugas Bulan Sabit Merah Palestina mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Pemirsa, aksi keji Israel berlanjut di Lebanon. Kali ini militer Israel menggunakan amunisi fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Tabir asap berpotensi warga sipil bisa mengalami luka bakar. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebut operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara Lebanon dinetralkan. Netanyahu percaya diri musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים. Warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakkan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan operasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Kita beralih ke konflik Amerika Serikat dan Iran. Sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai negosiasi kedua negara kandas.
بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق في ال 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي. Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Batalnya perundingan membuat Iran kembali tutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan juga sekutunya. Iran pun tak segan tenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. Last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them. Because I'm ready to open fire on them. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat memerintahkan blokade Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi kedua negara di Islamabad. Perintah berlaku efektif segera. Presiden Amerika Serikat memerintahkan Angkatan Laut AS untuk segera memblokade Selat Hormuz. Komando Pusat Militer AS, CENTCOM, menjelaskan blokade untuk kapal yang akan melintas masuk maupun keluar yang membayar tol ke Iran. Kebijakan ini berlaku mulai Senin pukul 10 waktu Washington. Garda Revolusi Iran merespon kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak. Sesaat setelah Amerika umumkan akan blokade Selat Hormuz, harga minyak dunia dan minyak Brent melonjak. Harga minyak dunia kini sudah menyentuh $104 per barel. Naiknya harga minyak dunia membuat khawatir akan dampak konflik yang berkepanjangan.